Di mana pengharapan? Itu mungkin yang banyak bergejolak di dalam hati setiap kita pada saat ini. Bukankah di hadapan kita terbentang hari-hari yang kelam, bahkan krisis ekonomi yang sangat mengancam? Banyak toko yang tutup, banyak pabrik yang tutup, dan mereka semuanya menyisakan pengangguran yang besar-besaran. Kita sudah tahu dampak yang besar terhadap ekonomi dari apa yang dikerjakan oleh COVID-19 ini. Saya ingin mengajak saudara belajar untuk hal ini dari dua orang. Yang pertama, perempuan Siro-Venesia. Ketika dia datang kepada Yesus, dicatat dalam Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan 30, bahwa perempuan itu merengek-rengek kepada Tuhan Yesus supaya Yesus mau menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan. Tapi Yesus berkata, tidak mungkin saya memberikan roti kepada bukan anak yang dicintai atau yang disebut sebagai anak. Dan dia mengatakan anjing tidak pantas mendapatkan roti. Itu kira-kira yang disampaikan Yesus menggambarkan bahwa kamu tidak punya pengharapan akan hal itu. Padahal saudara tahu, kalau kita belajar sejarah, Siro-Venesia adalah sebuah bangsa yang derajatnya jauh lebih baik daripada bangsa Israel ketika itu. Tetapi jawaban yang diberikan oleh perempuan ini sangat luar biasa. Dia berkata dalam ayat yang ke-28, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ini wanita yang tidak mau menyerah. Dia berkata, aku memang tidak melihat pengharapan, tapi aku percaya dengan siapa sekarang aku memintanya. Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Sekalipun aku ini hanya selevel anjing, tetapi aku tahu Dia mengasihi manusia, mengasihi apapun juga dengan kasih yang sama. Hal yang lain adalah ketika Abraham disuruh Tuhan tinggalkan semuanya, lalu pergi ke sebuah negeri, lalu di sana engkau akan memiliki keturunan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Tetapi waktu berjalan 100 tahun dan Abraham belum juga punya anak. Tidak ada pengharapan. Tetapi kitab Roma mencatat bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga kepada Tuhan. Inilah yang menjadi semangat bagi kita, saudaraku, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ahlinya di dalam memberikan pengharapan di tengah-tengah kita tidak melihat pengharapan. Asalkan engkau tidak goyah, asalkan engkau tetap percaya, maka pengharapan selalu ada. Siro-Venesia bukan siapa-siapa, namun dia berharap kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan anaknya. Abraham hanya dengan taat saja, maka Tuhan pegang janjinya. Saya dan saudara, orang yang biasa-biasa, kita hanya punya modal percaya. Maka saya percaya Tuhan tidak akan kecewakan kita. Di tengah-tengah dunia berkata tidak ada pengharapan, tetapi anak Tuhan berkata, aku melihat pengharapan yang besar di dalam Tuhan lewat ketaatan kepadanya. Tuhan memberkati saudara semua.